Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekaman ulangan ya, karena tadi awalnya kita tidak diterekam ya. Pekan lalu kita ada tugas offline ya, kuliah sendiri ya. Itu belajar tentang ya algoritma ya, atau diagram alir beserta dianjurkan mengerjakan latihannya ya. Lalu pekan ini, sekarang ini ya, 31 Maret, membahas, tadi sebenarnya harusnya membahas ini dulu ya. Tapi tadi saya langsung membahas ini ya, membahas algoritma. Jadi ini dua-duanya memang akan selalu berkaitan ya. Karena itu biasanya berdampingan ya bukunya ya, pembahasannya. Untuk pekan depan mungkin virtual meeting lagi ya. Ini lanjutan dari ini algoritma ya. Itu akan membahas yang lebih spesifik lagi ya. Yang kalau yang tadi hanya pengenalan saja, nanti pekan depan insya Allah yang lebih khusus, yaitu misalnya struktur kontrol ya. Struktur kontrol ada beberapa jenis ya, dan sejenisnya ya. Mungkin itu saja dari ini pemaparan pendahuluan ya. Apa yang digunakan adalah yang di website ya, di tautan yang di Google Drive tuh saya udah taruh ini ya. Ini yang Anda tugas itu, tugas belajar, tugas mandiri. Nah nanti itu berkaitan dengan ini nih ya, data ya. Juga ini ada I/O ya, I/O input output sekaligus nanti kita bahas ya. Input output itu apa sih? Program yang butuh input dari pengguna. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan video yang awal tadi ya. OBS saya itu error, jadi tadi sempat hidup cuma terus sekarang enggak ini. Ya, mungkin di slide itu nggak lengkap ya. Pertama, ulang dikit ya. Algoritma itu apa? Itu langkah-langkah penyelesaian suatu masalah ya. Di sini ada beberapa definisi ya. Boleh pakai yang mana saja atau kalimat sendiri juga bisa ya. Ya. Ini sebenarnya yang paling akhir ini untuk ini ya. How ya, jawaban how. Baik, yaitu apa, sekarang kenapa, lalu kapan ya. Terus selanjutnya untuk siapa algoritma itu ya. Untuk setiap orang yang butuh solusi ya. Untuk siapa ya, untuk kita semua sebenarnya ya. Untuk kan nggak semua orang bisa buat algoritma kan ya. Nah kalau Anda ini diharapkan bisa membuat algoritma ya. Dan algoritma itu nanti juga bisa di-share ya. Algoritma yang kita bisa buat ya, bisa jadi bermanfaat untuk orang lain, menyelesaikan dalam hal yang butuh solusi juga, mirip ya. Dalam hal ini ya, dalam hal ini
seorang programmer ya, programmer apa tuh? Pembuat program ya. Untuk ini untuk siapa? Ini siapa ya? Siapa? Ini jawabannya ya. Ini untuk siapa? Ya, betul ya. Baik, lanjut. Where ya, where lalu how ya, where lalu how. Ini sebenarnya tadi udah dijawab sekilas sih. Di mana ya, di mana, di mana kita perlu setiap saat, di setiap, di hampir ya, di hampir setiap sikon ya. Sikon itu situasi dan kondisi ya. Karena setiap sikon tuh, setiap sikon ya, tidak bisa selalu diselesaikan gitu ya. Karena setiap sikon atau apa permasalahan ya, permasalahan tidak bisa selalu diselesaikan dengan cara yang sama ya. Ya. Kadang unik ya, kadang unik atau khusus ya. Tentu saja nih harus ada ininya nih, Iba. Harus ada uji statistiknya ya, untuk mengetahui ya solusi umum sampai khusus ya, sampai khusus butuh riset ya, butuh riset ya. Ya. Jadi nanti akan didapat untuk mendapat solusi umum ya, solusi umum, solusi khusus ya. Ini general solution. Ya. Oke ya. Di mana? Terus terakhir, bagaimana ya? Bagaimana nih? Bagaimana ya? Bagaimana membuat algoritma?
Nah, ini caranya ini ya, Pak. Eh, yang umum ya, cara yang umum. Nomor 1, tentukan luaran ya yang dikehendaki. Ya. Dibutuhkan. Ya. Ini sebenarnya ada sih, ada di modul ya. Coba modul saya yang udah agak lengkap itu cuma satu ini sebenarnya. Algoritma. Kok udah tua-tua nih ini. Mengenal algoritma dan ekspresinya. Ini udah saya tulis di sini sebenarnya. Nih ya, nih. Ya. Saya salin aja dari sini ya. Ya, tentukan apa yang dikehendaki ya, tentukan luaran atau output yang dikehendaki. Atau kalau di dalam soal, apa yang ditanyakan di soal ya, soal ya. Di suatu soal ya. Ya, setelah tahu apa yang ditanyakan ya, apa yang dikehendaki ya, maka ini dicari nih rumusnya apa ya, dicari rumusnya, rumus atau formula ya. Terus ketiga, bila ada kriteria ya, bila ada kriteria di ini, di data ya, di data. Nah, terakhir input ya, tentukan masukan ya, input apa saja ya yang dibutuhkan ya. Nah, input ini ada 2 nih ya. Ini ada yang kalimatnya nggak Anda mengerti nggak nih? Di ini nih, dikumpul di data atau dikumpulkan ya. Karena ini ya, ini ada yang sangat penting nih. Karena inilah kriteria sukses ya. Lalu tentukan masukan input apa aja. Inputnya ada yang sudah diketahui ya, belum diketahui ya. Nah, yang sudah diketahui bisa juga ini apa,
asumsi ya, asumsi. Ya. Ini bisa asumsi ya. Atau konstanta ya. Contoh konstanta misalnya V ya. Konstanta gravitasi ya. Nah, yang belum diketahui ini harus diminta ya. Diminta dari pengguna ya. Oke ya. Baik, copy wujud algoritma ya. Diagram alir ya. Tahu wujud nggak? Kalau di zaman saya sih umum nih ya. Ya. Oke ya. Nah, nih. Baik, sekarang ke diagram alir ya. Atau soal langsung ya. Oh, diagram alir dulu. Diagram alir ini suaranya Anda sering salah nih. Oh, ini udah ada nih ya. Oh, prosedur juga udah ada ini. Oke. Oke ya, belajar algoritma yang pertama perlu belajar arti simbol ya. Nah, karena simbol ini udah standar nih, jadi Anda nggak bisa pakai semaunya ya. Ya. Kalau di modul udah saya tabelkan nih ya. Oke ya. Awal start ya. Minta ini ada input ya, input. Ini berarti input ini berarti untuk data yang tidak diketahui ya. Oh ya, membuat algoritma itu terbalik ya. Kalau tadi kan membuat diagram alir ya. Kalau membuat algoritma kan kita tadi cari outputnya dulu, ya kan? Nah, pada saat membuat diagram alir, pseudocode itu dibalik tuh, ya. Inputnya dulu, ya. Inputnya harus ditanyakan dulu, ya. Nah, kalau inputnya yang variabel itu artinya nilainya berubah-ubah, ya. Maka itu simbolnya seperti ini ya, jangan lupa nih ya. Ya, simbolnya jajaran genjang seperti ini ya. Tapi untuk input yang asumsi ya, tadi kan udah dibilang ada asumsi kan. Nih ya. Mana tadi? Ya. Untuk asumsi maka gunakan simbol nih apa nih namanya ya, simbol ini nih ya. Asumsi atau konstanta ya, karena kalau yang minta input dari keyboard dari pengguna pakainya simbol ini ya. Ini simbol kriteria ya, ingat ya. Ini simbol solusi, ini rumus ya, semua rumus pakai simbol ini ya. Lalu ini jawaban nih ya, dipakai untuk jawaban ya.
Ini kan sebenarnya dokumentasi nih artinya. Ya. Cirinya apa supaya nggak lupa? Kalau yang simbol ini jajaran genjang itu pasti ada tanda tanyanya, ya. Tandanya. Nah, kalau yang konstanta cirinya ada sama dengannya, ya. Kriteria ada titik duanya, ya. Titik dua ini artinya beragam nih, ya. Dia bisa sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Karena terlalu banyak variasinya, maka ditulis titik dua aja, ya. Ya, jangan lupa ini kriteria, ya. Rumus pasti sama ada sama dengannya kan, ya. Nah, ini jauh ini jawabannya nih, yang kesimpulannya, ya. Misalnya tekanan sekian, ya. Hasil dari ini, ya, hasilnya aja, ya. Tapi sudah tidak menghitung lagi, ya. Tinggal hasilnya saja ditaruh sini. Oke ya, kita buat yang sederhana sekarang, ya. Buka netbin-nya, ya. Bukan, ya, netbin-nya buka dari sekarang aja deh. Nah, kan dia kan agak lama. Ini ada contoh-contoh udah Anda pelajari, ya. Ini saya buat yang contoh itu Anda sudah pelajari. Kalau yang ini belum ada flowchart-nya nih, ya. Nih, ya. Coba kita buat yang ini, ya. Soalnya apa sih? Soalnya ada di atas nggak? Ini rumus ABC. Rumus ABC udah pada tahu apa belum, ya? Ini rumus kayaknya anak dari SMA udah belajar nih, SMP, SMA. Coba di slide ada nggak? Biar lebih besar. Oh, yang simple aja dulu deh, ya. Coba yang simple, soalnya misalnya soal yang simple itu pakai semua, ya. Oh, ya. Oke, ini dulu nih, ya. Ya, ini soal Anda memiliki motor arus bolak-balik, ya, dengan motor AC, ya, dengan putaran konstan 1200 RPM, ya. RPM itu nulisnya kalau yang rumus cara fisika, ya, min pangkat min 1, ya. Min itu singkatan dari minute, ya. Pangkat min 1. Jadi seper minut, ya. Putaran yang Anda butuhkan 500, ya. Jadi outputnya hanya 500 nih. Lalu torsi yang akan dipikul adalah sebesar 5 Nm, ya. Hitunglah perbandingan transmisi daya poros, ya. Perbandingan transmisi kan I1, putaran 1, misalnya putaran simbolnya N, ya. N1 dibagi N2 nih. Jadi Anda harus mereduksi putaran kan, ya. Putarannya kan cepat nih. Tapi yang dibutuhkan hanya 500. Berapa rasionya, ya? Nisbahnya, ya. Nah, rumusnya kan gini nih, ya.
Ini kalau satu tingkat ya, kalau satu roda gigi. Kalau ada beberapa roda gigi, Anda berarti dikali N1, N2, N3, N4 dan seterusnya ya. Lalu rumus mencari daya ya. 2P N itu putaran ya, putaran. Putaran yang ini ya, putaran yang luar nih. Yang keluaran. Berarti yang 500 ya. Kali torsi ya. Ingat ya, ini saya sengaja tulis dengan cara berbeda nih. Ya, yang satu 1200 min pangkat min 1, yang satu 500 rpm. Ya. Tapi ini sama ya. Karena min pangkat min 1 itu adalah rpm juga. Kalau ini kan singkatan dari rotation per minute kan. Ya sama aja ya. Karena bikin pangkat tuh agak lebih susah ya, makanya dipermudah dengan rpm ya. Menit ya, menit, ingat menit nih ya. Menit ini nanti yang menunjukkan kenapa di sini ada angka 60 ya. Karena daya itu hitungannya detik ya, detik ya. Tergantung sih satuannya apa nanti ya. Kalau watt detik ya. Kalau jam lain lagi ya. Jadi tergantung nih, dia butuh P-nya satuannya apa ya. Nah, ini satuannya apa? Bisa kita lacak dari sini nih. Per menit, Newton meter per menit. Ya. Apa? Watt ya? Watt. Nah, ini ya. Nah, seperti prosedur yang tadi ya. Outputnya apa? Ya, outputnya ini. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Untuk mendapatkan rumus ini, inputnya apa aja? Ini. Ya. Di sini ada yang lewat nih. Konstanta ya. Konstanta kan di sini pakai pi ya. Berarti di sini ada pi. Ya. Ya. Di sini ada pi. Ya. Oke ya. Langsung kita buat ya programmingnya. Ini Anda terakhir apa ya? Kelas Kamis itu terakhir membahas semester genap ya, semester genap. Terakhir ini ya, test not bin graphics ya. Coba apa nih? Ya, kalau buka project begitu. Terus kalau pengen lihat ininya, isinya di sini. Ini tanda plusnya diklik, klik ya. Nah, yang source code-nya sebenarnya cuma ini nih, ya. Cuma yang .java ini. Ya. Nah, ini isinya apa sih? Oh ya. Oh, ini cuma nampilkan ini ya. Nampilkan ya. Baik. Berarti grup kelas ini belum belajar jenis data ya. Baik, sekalian aja ya. Ini program ke-4 ya. Sekarang program ke-5, project ke-5. New program Java with N, Java application. Next. Location-nya di ini saya tempo hari mindahkan lokasi ini, jadi dia rekaman shortcut-nya hilang. Ya.
saya kumpulkan di sini nih. PK Kamis nih ya. Kamis, sekarang program ke-5. Ingat ya, nama project harus satu kata. Nggak boleh ada spasi ya. Nggak boleh pakai tanda minus, nggak boleh pakai karakter yang aneh-aneh. Ini apa tadi? Poros ya, poros. Transmisi poros. Hitung daya poros. Ya, misalnya gitu. Daya poros. Ya, nggak boleh ada spasi ya. Oke, finish. Nah, ini soalnya disalin taruh sini aja. Ya, soalnya supaya inget nih ya. Ya, nih. Taruh sini nih. Taruh di bagian komentar. Soal. Hitung A. Ini Anda sambil sekalian ya, sambil coba ya. Jangan tunda-tunda. Kayak gini ya. Ini kan nanti minta input ya. Minta input dari pengguna. Kalau punya minta input dari pengguna butuh import ya, import Javax scanner ya, scanner. Lupa saya. Ada di sini. Ini paling baru yang mana nih? Anggap aja yang filenya paling besar ya. Belum tentu juga sih. Paling baru adalah ini. 2015. Tuh filenya ininya di sini nih. Bentar ya. Ini slide yang ini ya, slide yang data nih. Ya. Anda kan saya kasih ini kan di sini bahan kuliah. Nih di Google Drive kan ini ya.
Ya. Nah, Anda cek di sini nih. Ya. Slide ini. Kalau yang tadi kita buka kan yang ini. Ya. Nah, ini data. Cek ke data. Nah, ini di ini ada tentang data ya. Yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana. Loh, cuma ini. Oh, bahaya. Kurang lengkap nih. Dilengkapi dengan ini nih. Oh. Oke, udah ketemu nih. Java Input Scanner ya. Java util scanner. Ya. Ini dibutuhkan untuk ini ya. Untuk IO mode teks ya. Jadi nanti kalau kita pakai mode grafis ininya lain lagi ya. Program mencari menghitung nisbah transmisi dan daya poros. Tanggal berapa? Tanggal 31 Maret ya. 31. Syaban. 2 hari lagi ya puasa ya. Oke, ini oke, deklarasi di sini ya. Deklarasi, apa itu deklarasi? Akad ya, akad. Penentuan nama ya, variabel dan konstanta ya. Itu gunanya deklarasi ya. Jadi kan tadi I ya. Ini kan ada RPM-nya ada 1200, 500, torsi 5 ya. Putaran ya berarti ya. Berarti N1 ada N2 ya. Nah, masalahnya ini jenisnya apa? Ya. Jenisnya apa nih? Bila nanti hasil baginya adalah koma-komaan ya, koma-komaan, maka ini kita tulisnya float ya. Float ya.
I ya. Juga nanti P ya, P ya, P daya. Apa itu float? Float itu jenis angka desimal ya, desimal ya. Oke. T ya, T juga nih, T juga. T-nya T besar ya. Ini dari sini nih, dari sini. Ini aja ya. Oke. Tadi mana itunya? Rumusnya. Nih, kan gini ya. Tapi ini ada yang data diminta dari pengguna nggak nih? Kayaknya udah ada di sini semua ya. Udah ada di sini semua, berarti tinggal ngitung dong. Oke, nanti kita pakai dua cara ya. Yang satu pakai ini apa? Udah tentukan ya. Berarti tinggal ngitung berarti. Ya. Oke, lalu scanner ya, scanner. Scanner itu untuk minta input ya. Minta input. Minta apa input, mas? Mau bahasa Indonesia apa cuman minta masukan sama dengan new scanner system ya, sistem ini kayak ini banget nih, panjangan nih. Ketik gitu ya, ketik aja deh, ketik aja. Atau keyboard aja, keyboard. Tapi keyboardnya bahasa Indonesia aja, biar nggak keyboard gitu ya. Oke, nih. Oke, sekarang programnya ya. Nah, ini kita tentuin aja nih. Ini misalnya yang satu ini ditetapkan nih, putaran motor ya. Putaran motor misalnya ini, yang ini load 1200 misalnya ya. Ya, yang N1 kita tetapin aja ya. Kan putaran motor nggak bisa diubah-ubah. Berarti N2-nya nih, N2 I P T. Ya. Berarti nanti kita mesti tanya nih N2-nya berapa, I berapa. I dicari ya, I dicari.
Berarti yang ditanyakan adalah ini aja deh, apa bikin lagi nih, ini saya pisah ini ya, saya pisahkan yang ditanya di N2 dan torsi gitu ya, saya pisah aja deh ya. Sebenarnya kalau nanti Anda sudah agak mahir sih digabung nggak apa-apa ini, tapi karena kita baru belajar ini untuk yang dihitung nih saya pisah ya. Nih ya, ini adalah yang akan diminta dari pengguna ya. Ini saya pindahin sini. Ini yang akan dihitung. Kayak gitu ya. Scanner keyboard untuk ini. Nah, sekarang pertanyaan nih. Minta input. Ya. Pintanya gimana? Pintanya bikin pertanyaan dulu dong ya. System out print berapa putaran poros yang dikehendaki, yang Anda kehendaki. Kasih satuannya, kasih satuan nih biar dia biar itunya nggak salah masukin ya, RPM ya, dalam RPM. Oke ya, tanda tanya, spasi, kutip tutup ya, pakai print ya, print supaya kursornya masih di situ ya, jangan pindah baris dulu. Nah, ini direkam sebagai apa nih? Berarti ini N2 ya. N2 sama dengan masuk keyboard ya, keyboard titik. Nah, ini next apa? Next float ya. Kan float di atas ya. Next float. Oke, nih. Next float. Tapi next floatnya ada beberapa nih. Berarti harus ini nih. Oh enggak, ini N2 ya, N2. Oke ya, ini kita si user ngasih input, terus mereka kan enter ya, terus dia pindah ke pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan yang kedua apa nih? Ini kan yang akan diminta dari pengguna ya, berapa torsi yang diperlukan. Torsi pada poros yang Anda perlukan, satuannya kasih biar enggak ini Newton meter ya. Nah, ini juga direkam nih ya. Rekam sebagai apa? Sebagai T ya. T sama dengan keyboard next float. Oke ya. Masih ada nggak? Masih ada lagi nggak inputnya nih? Oh, kita ada yang kelupaan ya. Ini kan ada V ya. P adalah konstanta ya. Konstanta berarti taruh sini nih. Ini juga konstanta kan? Ini udah ada konstanta juga nih sebenarnya. Berarti ada yang kelupa nih. Plot P sama dengan 3,5
1418 ya. Ingat ya, koma kalau di pemrograman ditulisnya titik. Ya. Tuh, kok salah nih? Float. Oh ya, selain float bisa juga double ya, double. Coba kita pakai double yang ini. Oh ya, bisa ya, double. Duh, nyambung. Oke, sekarang nanyanya udah, sekarang hitung. Menghitung ya. Menghitung tadi rumusnya ini ya. Nih. Lihat ya. Ini ya. I kecil sama dengan N1 ini tadi itunya itu ya. Kalau rasio lebih kecil tuh melambatkan ya. Berarti N2 dibagi N1 ya. N2 bagi N1 nih. N2 dibagi N1. Ini salah ya, nih. Ya. Ini buat catatannya aja, nanti kalau salah kita cek aja. Rasio transmisi kan 0, di bawah 1 itu kalau memperlambat ya. Bila memperlambat maka harus lebih kecil dari 1. I lebih kecil dari 1. Ya. Kalau mempercepat 2 kalinya ya. Oke ya. Tadi N2 kan 5 misalnya 500 ya. Tapi ini rumusnya ya, rumus dusnya ini ya. T P udah ada belum? P ya. Ini kan yang dihitung kan ini nih, I sama P ya. P sama dengan ini ya, rumusnya ini. Ini berarti ada pembilang, ada penyebut ya. Kalau di pemrograman nggak bisa nulis seperti kita nulis rumus di Word gitu ya, tapi harus satu baris ya. Maka ini 2 kali pi dikali N berapa? N2 ya, N2 dikali T ya, T. Nah, oke, ini dulu dihitung, terus lalu dibagi 60 ya. Oke ya. Oke. Tuh, kenapa ada tanda seru? Mungkin ini kalau double mungkin bisa ya. Double. Ya nggak apa-apa, nanti kita koreksi ya. Nah, sekarang setelah ngitung tampilkan hasilnya ya. Ya, tampilkan ini nih. Ya. Ini udah ada angkanya karena contoh aja ini ya. Karena kalau ininya udah fix 500 sama 5 ya. Kalau beda-beda kan soal bisa kita buat beda-beda ya. Oke. Tampilkan hasilnya.
tampilkan hasil berarti sistem out semua ya, sistem print out, printnya print ln ya, hasil perhitungan misalnya. Ya. Ganti baris. Ini misalnya dikasih garis bawah misalnya. Nah, ini datanya adalah, oh ya, saya belum ngajarin itu ya, garing N ya. Garing N itu sama dengan print ln ya mas ya. Print N1 sama dengan plus N1 plus satuannya apa nih? Satuannya RPM ya. Nih ya. Oke deh, biar ini kita buat satu baris aja deh, gini. Nah ini ya, data oke, data lagi. Data cuma satu ya. Iya, data cuma satu nih. Ini jelasin aja berarti putaran motor. Tapi nggak usah dibilang. Ya. Putaran dikehendaki, ya, putaran dikehendaki sama dengan N2. Oke. Ditanya ya, ditanya. Yang ditanya adalah ini ringkas saja nih. N2 ya.
N2 dan P ya. Putaran poros keluar dan daya poros. Oke ya. Itu ditanya. Sekarang hasil. Nisbah transmisi I sama dengan I kan. I nggak ada satuan ya. Jangan lupa, I nggak ada satuan. Oke. Berikutnya daya poros. P sama dengan P. Nah, kalau ini ada satuannya nih ya. Watt kalau W saja, W-nya besar, huruf besar ya. Kalau dipanjangkan, wattnya W-nya kecil. Itu peraturan fisika ya. Baik, selanjutnya ini selesai ya. Ini adalah pasangannya ini, berarti ini akhir apa nih, akhir main ya, main kelas. Ini akhir program. Oke. Ini kenapa datang terseru? Baik, kita compile ya. Compile. Loh, nggak ada error ya? File. Oh, ada nih, file. Kenapa ini? Kali itu nulisnya bintang. Bener nggak nulisnya? Bintangnya bener nggak? Bintang gini kan ya? Ya bener ya, bintang. Coba ini P-nya diganti double ya, double aja. Double. Oke ya.
Oke, compile. Kelihatannya sukses ya. Oke, run. Nah ya, kita pakai contoh dulu nih ya. Contohnya kan 500 ya. Ya. Ini nanti dihitung manual juga nih ya. 500 rpm, 500. Terus torsi yang Anda butuhkan Newton meter 5 ya. Contohnya 5 nih. 5 ya. Oke, hasil perhitungan data putaran poros AC N1 sekian ya di bulan 9 dan dikendaki 500. Ditanya, loh ini kok enak dari sini. Putaran poros keluar dan daya poros. Hasil perhitungan nisbah transmisi ini daya poros sekian watt. Benar nggak nih? Saya ngitung manualnya di sini nih. Oh, ini 2,4 nih I-nya. Kalau 2,4 berarti lebih cepat ya. Kalau berlambat harusnya lebih kecil. Berarti tadi salah di sini nih ya. Nih ya. Ya. Dan dikendakinya harus lebih di atas ya. Kalau di program ini udah betul ya. 261,8 betul ya. Oke, berarti ini udah benar nih. Nah, ini kalau penampilannya ada yang perlu diperbaiki, silakan ya. Yang penting hasilnya udah betul dulu ya. Program yang bagus itu nggak selalu tampilannya yang bagus ya, tapi yang penting yang dihasilkannya dulu ya, penampilan bisa dipoles. Tapi sekarang banyak juga sih yang penampilannya bikin bagus-bagus tapi hasilnya padahal hasilnya salah gitu ya. Tadi /n kayaknya saya salah nih ya. Coba ya ulang lagi nih. Ini saya ganti /n. /n itu artinya ini apa, ganti baris ya. Ya pengaruhnya nih ya, /n. Oke ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Nanya Pak. Ya. Tapi yang scanner keyboard itu fungsinya untuk apa Pak? Untuk nangkap input dari keyboard. Nih, ya kan? Ya. Jadi dia akan merekam apapun yang diketik di keyboard. Ya. Keyboard ini sih sebenarnya ini nama variabel, serah kita. Mau kamu ganti apa gitu, KB. Yang jenis datanya adalah ini. Ya. Ini dari mana? Dari sini. Ya. Ini standar nih. Yang boleh diganti-ganti hanya ininya nih, ya. Nama variabel scannernya. Oh ya, tadi kan double ya.
Tadi kan kita awalnya kan float, tapi kita ubah jadi double. Ini harusnya double juga nih. Ya. Ada yang salah sini. Perlu diperbaiki. Next, double ya. Ini juga ya. Double. Float sama double apa sih bedanya? Bedanya ada di slide yang ini. Ini ada contoh-contohnya nih di slide ya. Nih. Ini scanner juga ada kan? Scanner di sini saya kasih nama variabelnya masukan. Nanti bisa dites sendiri nih. Kalau pakai float semua gimana, pakai double semua gimana. Kalau lihat tabelnya sih seperti ini nih. Tabelnya ada tabel lambat ya kalau PDF ya. Oh mungkin saya bukanya dari itu kali. Bentar, yang versi ini aja nih. Tapi ini bentar, ini kok saya kebanyakan monitor jadi gini nih. Ini nih. Nih ya tabelnya sini nih. Nih. Ya. Float itu 32 bit. Oh double tuh 64 bit. Ini saya kurang tahu persis ya ini. Ini kan orang komputer yang nggak tahu nih. Mungkin kalau Anda ya, tapi ini belum tentu Pak juga sih. Kalau komputer Anda 32 bit, tapi nggak tahu deh, kayak nggak, mendingan saya nggak usah ngomong. Ya. Ya kalau float udah bisa, float aja ya. Ya. Tadi saya float soalnya nggak bisa, ada error sih. Jadi ini saya ganti double tadi ya. Baik. Mau dibikin yang grafik? Masih ada waktunya nggak? Jam 9. Oke, saya kasih ini aja. Nanti Anda kalau nggak selesai, Anda lanjutkan sendiri ya. Oke, new project. Java application, next. PK, Kamis 06 ya, 06. Nama singkat kamu, underscore, daya poros, grafis ya, grafis. Biasanya kalau yang dulu grafis saya bahas setelah UTS, tapi sekarang sekalian aja lah ya. Masalahnya sama dibahas berbeda, nanti nggak enak. Oke ya, ini soalnya ini sama ya. Taruh sini. Program ini tentang apa? Tentang perhitungan nisbah transmisi dan daya poros versi grafis ya. Nah kalau versi grafis ininya lain lagi, importnya ya. Ya, kalau versi grafis kemarin kan kita udah nyoba ya. Coba ini apa nih?
tes ini nih ya, nih import javax.swing.jOptionPane ya. Jadi di sini tambah import javax swing. Ini dikasih tanda bintang aja sebenarnya bisa, tapi kalau nanti dia buka semua. Padahal kita butuhnya cuma option pane aja nih ya. Ini ya. Ya, soalnya isinya segudang tuh ya. Javax swing itu isinya banyak ya, tapi kita cuma mau pakai itu, makanya di sini saya tulis option pane aja ya. Baik, variabelnya gimana? Variabelnya coba ini di sama apa enggak ya? Nah, kalau grafis ya, itu yang ditampilkan di sini biasanya string ya, string ya. Karena itu kita perlu mengubah ya, selalu perlu mengubah string ke variabel jenis data yang dikehendaki ini. Ini ada contoh. Ini tadi Java Util Scanner. Kalau grafis, nah ini nih ya. Oh bukan, ini masih ini nih ya. Nih. Jadi kalau kita nanya pakai jendela Windows itu, dia nangkepnya grafis ya. Nah, grafis itu harus diubah menjadi float, double dan seterusnya ya. Coba kita nanti pakai double ya, double dulu. Berarti ini jadiin angka. Oke. Kalau yang gini-gini saya nggak hafal juga nih, jadi mesti lihat catatan ya. Jadi yang daya poros ini kita copy ininya ya, deklarasinya, copy, taruh di sini. Nah, dia langsung nanya gitu ya. Tapi nanti kita nggak pakai ini sebenarnya ya. Oke. Ini kan double nih. Ini versi angkanya nih ya. Versi stringnya kita perlu buat juga ya. Jadi string misalnya N1, yang N1 kita kasih apa nih? Kasih kode string gitu ya. Nah, tambahin gini aja deh. Oh, tapi masalahnya kalau string itu harus ada nolnya dulu nih. Harus gini nih. Ya. Oke, gini ya. Terus apa lagi? N2 dan T ya. N2 dan T. N2
T. Coba yang ini nggak usah dulu. Ini saya hapus ya. Yang akan dihitung nggak usah saya jadikan dulu. Oh, tapi perlu juga sih. Iya, perlu juga nih. Ya. N2 udah ya, N2 sama T udah. Ini yang akan diminta. Yang ini yang stringnya belum ada nih. String I, misalnya str ya. P str. Nah, itu. Kelihatan udah seru nggak? Nggak ya? Kalau nggak kelihatan udah seru nggak apa-apa. Oke, sekarang bertanya. Bertanya apa? Baru yang Anda ini kan gini nih. So, input dialog ya. Oh, Anda sampai belum minta input ya? Oke, yang di sini keyboard contohnya ini adalah teks ya. Yang sekarang kan kita mau grafis nih. Grafis berarti mungkin ya jadi satu sih. Coba program yang kita buat tuh selalu kita simpen ya, jadi supaya kalau kita menghadapi masalah di berikutnya selalu kita bisa lihat yang lama nih. Nih ya, yang ini kan tempo hari ini nih. Udah grafis. Oh, dia nggak nanya ya, nggak nanya dia. Ya, dia belum minta input kalau yang tempo hari ya. Sekarang kita mau minta input. Saya buka dari latihan sendiri. Oh, ini grafis. Di pause dulu ya kan rekaman. N2 string sama dengan J option pen show. Nah, ini show input dialog ya, show input dialog ya.
Pertanyaannya apa? Pertanyaannya boleh seperti tadi. Ya. Nih. Wah, panjangan. Ini kalau panjang lewatin dari garis, Anda enter aja sini. Ya. Enggak ini ya. Ini saya, nah tuh ya. Dia otomatis nih gini ya. Terus yang berikutnya T string ya. T string sama dengan J option pane show dialog. Pertanyaannya yang tadi aja. Nah, ya. Ini karena lewatin garis saya enter di sini. Berapa toolsy yang Anda perlukan? Ini ya. Nah, gitu. Dia otomatis ke bawah. Ini tanda plusnya otomatis nih, ya. Oke ya, ini inputnya sudah berhitung. Oh ya, konversi dulu nih. Nggak bisa dihitung kalau nggak dikonversi ya. Konversi dari string menjadi double ya. Perintahnya apa? N2 string itu adalah double double to nih, double parse double ya. Double parse double menjadi N2 ya, N2. Oh ya, ini saya kurang huruf L ya, R. Oke. T string juga dikonversi menjadi double juga. Parse double ini adalah T ya, T. Hitung ya, hitung. Satu-satunya yang hitung yang ini. Yang sama ya ini. Ya. Loh, ini kok kenapa ada tanda seru nih? Oh ya, ini kan di sini ada ya. Ini kalau mau langsung di sini juga bisa sih katanya ya, katanya juga bisa. Cuma yang di atas diatur nanti. Jadi deklarasi sekaligus ya, tapi ini dihapus nih. Del. Coba ada perbaikan nggak? N2 string. Wow, salah.
Oh, saya kebalik nih. Ini N2 ya. Salah nih. Ini yang di dalam kotak, yang di dalam kurung justru yang ini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Oke, ini hasilnya udah ada, tapi belum ditampilkan ya. Sekarang ditampilkan. Tampilkannya modifikasi dari ini aja ya. Wah, sekian banyak ya. Mas juga nih. Oke, ini tinggal menampilkan bisa nih. Anda. Ya, misalnya ini dijadiin satu bisa sih nih ya. Ya kita akalin ya. Sketcher. Soalnya kalau ini pakai G option pen ini cuma boleh satu di sini nih. Ya. Cuma boleh satu. Ya. Jadi satu variabel maksudnya. Jadi mesti diakali jadi mungkin bikin ini variabel baru string jawaban ya. Jawaban. Nah, ini nanti isinya adalah gabungan ya. Gabungan. Nah, jawaban adalah sama dengan paling melelahkan ini. Ini saya copy dari sini aja deh. Tapi nanti kita edit ya. Biar nggak bisa dari nol. Ya, nanti dia mau nampilkan ini hasil perhitungan garis banding garing ya, backslash n ganti baris. Tapi ini sistem perintiannya nggak ini ya, nggak berlaku ya. Plus backslash n plus backslash n plus backslash n backslash n-nya harus di dalam tanda kutip ke sini. Nah, gitu ya. Plus
Oke, coba gini ya. Oke, tampilkan hasil ini. Sekarang perintahnya nih. J option pane, show message. Nah, gini ya. 0. Ini jawaban. Nah, itu. Ya. Ini bab berapa nih? Bab 3. Loh, ini kenapa masih ada tanda kurung nih? Tanda kurung nggak perlu. Oke ya, tes. Ada error nggak? Wah, kok mulus-mulus saja. Kalau mulus nggak asik juga nih sebenarnya. Oke ya. Tadi udah di-compile. Oh ya, ini saya ngubah coding. Kalau ngubah coding sebaiknya dipakai yang ini ya, di debug ulang, pakai yang ada tanda sapunya itu ya, supaya clear memory ya. Oh ya, ini di sini belum ganti baris nih. Ini berarti kalau ganti baris perlu ditambah lagi \n gitu ya. Coding debugging lagi, compile lagi. Oke, kelihatannya tidak ada masalah. Berapa putaran poros yang Anda kehendaki dalam RPM, misalnya 500, seperti contoh. Oke. Berapa torsi yang Anda perlukan, Newton meter, misalnya 5, seperti yang tadi. Nah, itu hasil perhitungan. Data putaran motor AC N1, putaran yang dikehendaki 500. Ditanya putaran poros keluar dan daya poros. Loh, rasio ini ya, rasio nih. Yang ditanya salah nih ya. Hasil perhitungan nisbah transmisi ini, daya poros ini. Sama nggak dengan yang tadi? Ini tadi salah ya, terbalik nih. Bener ya, 0,4 juga tadi. Mana tadi jendelanya? Nih. Oke ya, ini tinggal diperbaiki ini ya. Kalau ada yang kalimat yang salah, tinggal diedit. Putaran dikehendaki ini N1, N2, N2. Yang ditanya adalah rasio transmisi ini, kok kenapa jadi ini? Berarti yang tadi salah juga ya, yang teks ya. Oke ya, ini. Oh ya, ini tadi kan kurang panjang nih. Panjangin.
Ini juga kalau mau ditambah lagi boleh nih. Ya kalau udah betul jalannya sih mau di macam-macamin terserah. Yang perbaiki penampilan supaya lebih menarik ya. Ya gini. Oke. Pelan 1000 misalnya. 20. Nah itu ya. Oke ya. Sip. Sip. Oke, itu dulu materinya. Ada yang ditanyakan? Saya sambil ngabsen deh ya, sambil ngabsen. Berarti yang ini tadi ada yang salah nih kalimatnya ya. Mana nih? Kok absennya nggak keluar-keluar? Slow. Saya buka browser deh slow. Ini apa sih? No.